itu biasa mengajarkan anak-anak kecil di zaman beliau dua hal tersebut secara bersamaan, sopan santun dan keberanian. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 24 Ramadan 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 208, mengangkat tema mendekatkan anak kepada ulama. Kepada siapa? Kepada ulama. Kenapa anak itu perlu didekatkan kepada ulama? Karena anak ini adalah amanah. Kenapa? Amanah yang Allah berikan kepada kita, dan tidak setiap kita dikasih amanah tersebut. Karena ini amanah, maka harus dijaga sebaik mungkin. Sebab merekalah yang akan menjadi generasi penerus. Kita itu nggak mungkin hidup seterusnya. Coba sekarang bayangkan, seandainya masjid itu hanya diisi oleh orang-orang tua sing wis pada perak pacule. Semua sandal yang ada di masjid, sandal jepit, wis tua-tua. Enggak ada satupun sandal milik anak kecil. Terus kalau seandainya yang tua-tua itu pada mati, apa yang gane masjid melu mati? Apa kira-kira masjid itu juga akan mati bersama dengan matinya para jamaahnya? Jadi harus ada regenerasi. Salah satu cara agar anak-anak kita ini menjaga ajaran agamanya adalah anak ini didekatkan dengan sinten? Para ulama. Emang apa keuntungannya?
Ketika anak-anak ini didekatkan dengan para ulama, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ilmu dan berakhlak mulia. Dan kalau anak ini sudah cinta sama Allah, cinta sama Rasul, kira-kira cinta sama masjid nama badan? Ya iyalah. Wong masjid itu rumahnya sinten? Rumahnya Allah. Kira-kira anak kalau sudah cinta Allah, cinta Rasul, bakalan cinta Al-Quran apa badan? Ya iyalah. Wong Al-Quran itu adalah firman-Nya sinten? Allah. Kalau sudah cinta Allah, cinta Rasul, kira-kira akan cinta hadis atau tidak? Ya iyalah, karena hadis adalah sabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendekatkan anak-anak kita kepada ulama adalah salah satu PR besar para orang tua. Anak-anak kita ini akan menghadapi tantangan yang bermacam-macam di dalam kehidupan. Mereka akan menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Supaya anak kita tegar, supaya anak kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka anak kita perlu didekatkan dengan sinten? Para ulama. Caranya bagaimana, Ustaz? Ini yang akan kita bahas hari ini. Ada berapa poin di situ? Ada berapa poin? Ada 4 poin. Poin yang pertama, cara mendekatkan anak kepada ulama adalah menjelaskan keutamaan ulama. Apa yang pertama? Menjelaskan keutamaan ulama. Emang apa keutamaan ulama? Yo banyak banget. Keutamaan ulama banyak banget. Salah satu keutamaannya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang akan kita baca habis ini, bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Napa keutamaane? Pewaris para nabi. Jadi para nabi itu tugasnya adalah berdakwah, mendakwahi umat-umat mereka. Ya, tapi kan para nabi ini umurnya juga terbatas. Sepanjang umurnya Nabi Nuh alaihi salam pun juga ada batasnya. Nabi Nuh umurnya berapa? Pinten? 950? Kuwi tuli dakwah dakwahnya selama 950 tahun. Berarti umurnya lebih dari itu. Mungkin 1000 tahun, mungkin lebih dari 1000 tahun. Panjang apa pendek? Panjang. Pengen jenengan kayak gue? Pengen, Bu? Nah, wis 7 tahun wis kesel banget. Orang mati-mati. Gulane dhuwur, tensine dhuwur, asam urate dhuwur, apa-apa dhuwur, duite endep. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 1000-an tahun lebih, tapi tetap ada apa nih? Ada akhirnya. Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Beliau pun juga usianya terbatas. Beliau wafat di usia pinten? 63 tahun. Nah, terus kalau misalnya tugasnya para nabi adalah mendakwahi umat manusia, sedangkan umur mereka terbatas, apakah kemudian dakwah itu akan berhenti dengan wafatnya para nabi? Jawabannya tidak. Karena sampai kapanpun umat manusia butuh bimbingan. Nah, ketika para nabi itu wafat, maka dilanjutkan oleh sinten? Para ulama. Dimulai oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, sampai kemudian para ulama klasik maupun kontemporer.
Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Berarti duitnya akeh ya. Apa yang diwariskan oleh Nabi? Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para ulama itu tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Dinar sini apa, Bu? Emas. Berarti dirham apa? Perak. Jadi para ulama itu tidak mewariskan emas dan tidak mewariskan perak. Pripun? Mau ngambil warisannya para nabi? Hah? Karena duitnya jenengan datang ke sini ya bukan mendapatkan duit. Ya, enggak dapat emas. Ya, enggak pulang-pulang terus nggawa gelang anyar. Enggak pulang-pulang terus nggawa suweng anyar. Enggak ada. Para nabi alaihi wassalam tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak. Lah terus warisannya apa? Kata Nabi SAW, warathul ilma. Mereka itu mewariskan ilmu. Berarti sekarang kita lagi nyari apa? Ilmu. Berarti kita lagi mengejar warisannya para nabi. Semangat mboten? Alhamdulillah. Walaupun lagi puasa, wis tinggal bubar ya puasanya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mendapatkan warisan yang banyak. Jangan pengen dapat warisan banyak apa sedikit? Banyak. Warisan ilmu apa duit? Ilmu apa duit? Ilmu, Masya Allah. Duit? Duitnya orang Arab? Ya harap Ustaz dua. Loro-lorone duitnya iya, ilmunya iya. Ya. Tapi lebih berharga mana? Ilmu. Lebih berharga ilmu. Kenapa? Karena ilmu warisan para nabi. Kalau duit itu bukan warisan para nabi. Sesuatu yang diwariskan para nabi pasti lebih istimewa dibandingkan sesuatu yang diwariskan oleh selain nabi. Ya. Maka setelah kita jelaskan keutamaan para ulama kepada anak-anak kita, maka kita perlu belikan buku-buku yang berisikan biografi para ulama. Ya, cerita-cerita kisah hidup para ulama. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Muslim, Imam Malik. Banyak ulama-ulama sekarang biografinya Masya Allah. Buku-buku hari ini banyak dan menarik-menarik. Berbeda dengan zaman kami dulu ketika masih kecil. Ngertinya buku cerita apa? Kancil, nyolong timun. Ya. Bawang merah, bawang putih. Apa maning? Malin, kundang. Dulu kita tuh jarang banget ketemu dengan buku yang berisikan tentang kisah para nabi. Kalaupun ada bukunya, ya Allah, kertasnya bleketek. Ya, tulisannya kecil-kecil gitu. Bikin males untuk baca. Hari ini Masya Allah, setiap hari puluhan buku diterbitkan, bahkan mungkin ratusan buku. Dan menarik-menarik. Warna-warni, ada ilustrasinya, tulisannya nggak membosankan, disesuaikan dengan umur anak, ya, gede-gede bisa dibaca dengan gampang. Maka kita itu harus, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meluangkan sebagian harta kita buat bahan bacaan anak-anak kita. Saya tanya sama jenengan, anak-anak yang jenengan senang main HP? Senang? Senang nggak?
Seneng. Kayak siapa? Kayak ramane karo biyunge berbae. Ya. Apakah kita nggak kepikir untuk mengalihkan perhatian anak kita dari HP? Masa kita pasrah saja anak kita setiap hari mainan HP berjam-jam? Apa kita nggak kepikir ini nggak normal ini? Kondisi normal. Kita harus berpikir bagaimana anak kita ini tidak selalu megang HP terus. Berarti harus dikasih apa? Alternatif pengganti HP. Salah satu alternatif yang cukup bermanfaat untuk menggantikan HP adalah apa? Buku. Ya. Coba sekarang, Indonesia itu salah satu negara yang paling rendah minat bacanya. Indonesia salah satu negara yang penduduknya minat bacanya paling rendah di seluruh dunia. Makanya coba perhatikan, di bis, di kereta, di stasiun, di rumah sakit, terus di mana lagi? Di tempat antri, ada yang megang buku? Megang apa? HP. Ustaz kan juga bisa baca buku dari HP. Iya, masalahnya HP-nya gue baca buku apa ora? Masalahnya cuma buat nonton, buat main game. Ya, sekedar untuk baca medsos, baca status orang. Bayangkan dia punya grup 20 grup. Punya 20 grup. Dan satu grup isinya bisa 50, 100, 200. Setiap hari kerjaannya baca status anggota grup. Kurang pegawaian. Subhanallah. Baca buku. Anak-anak kita harus kita kasih alternatif. Berarti keluar duit. Keluar duit enggak? Ya keluarlah. Itu namanya pengorbanan. Itu namanya pengorbanan. Kita sediakan buku-buku itu di rumah kita. Saya ingat banget dulu ketika masih kecil. Karena memang saat itu buku-buku Islam itu masih kurang. Dan adanya buku itu paling di sekolahan. Dan saya ngelihat buku-buku di perpustakaan sekolahan saya itu sudah wis entong lah, wis diwaca kabeh. Akhirnya karena alhamdulillah ibu kami rahimahullah itu guru juga. Akhirnya beliau punya akses, setiap datang buku baru mesti dibawa pulang. Ya, 2, 3 tahun jenengan apa respon saya ketika suatu hari saya buka tas ibu, kemudian di dalamnya nggak ada buku. Tahu respon saya apa? Banting. Apa nih? Tas. Saking apa nih? Saking jengkel. Ibu, orang bawa buku. Setiap hari disuguh seperti itu. Dan sayangnya saat itu adanya cuma buku cerita. Mau gue kancil nyolong timun. Ya buku-buku cerita seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda. Sekarang buku banyak sekali. Kita ceritakan, ambil bukunya Imam Syafi'i atau kisah tentang Imam Syafi'i, ceritakan kepada anak kita. Kalau perlu bacakan sebelum apa? Sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Jangan sebelum tidur cerita apa mboten? Hah? Cerita mboten? Oh lagi itikaf Ustaz. Aku lah ngomong lagi itikaf. Engkau lo beritikaf atau mien sebelum itikaf. Emang kita bacain buku buat anak kita sebelum tidur? Emang kita cerita? Dulu mbah-mbah kita kan kayak gitu kan? Ayah dan ibu kita dulu kan kayak gitu. Sebelum kita tidur diapain? Diceritain. Sehingga kita itu bisa tidur dalam keadaan nyaman, terbawa mimpi bahkan cerita itu. Coba sekarang siapa di antara orang tua yang melakukan itu kepada anaknya? Bagaimana mau melakukan? Wong ayahnya juga megang HP, ibunya juga megang HP, anaknya juga sama saja.
Jadi ini yang pertama, menjelaskan apa? Keutamaan ulama. Yang kedua, setelah kita menjelaskan keutamaan ulama, maka poin yang kedua adalah membiasakan mendengar kajian ulama. Kenapa? Membiasakan mendengar kajian ulama. Jadi anak-anak kita ini perlu sejak kecil dibiasakan mendengarkan pengajian. Kalau memang anak itu belum bisa dibawa ke masjid, maka pengajiannya itu disetel rekamannya. Saya ingat banget dulu ketika masih kecil itu, sampai sekarang masih ingat. Kiai yang biasa disetel pengajiannya, dulu saya tinggalnya di Pondok Banyumas, Miftahus Salam. Biasanya kalau pas lagi hari Ahad itu disetel pakai toa. Satu pondok itu dengar semuanya. Sampai sekarang kiainya masih hidup. Anak saya SD ya. Sampai sekarang kiai itu masih hidup. Dan saya masih ingat betul pengajian-pengajian yang disampaikan oleh kiai itu. Kiai karismatik yang kalau bicara itu luar biasa, orator. Sampai sekarang pun masih orator. Jadi apa yang didengarkan oleh anak itu sampai besarnya akan dia ingat. Ya. Dan sekarang yang namanya mendengarkan pengajian itu gampang banget. Gak seperti dulu. Dulu itu kalau kita mau dengerin pengajian harus punya apa? Kaset. Kaset bisa disetel, kalau nggak punya tip. Bisa atau tidak? Udah sikit ngerti tip apa ora ya? Tip recorder. Ya. Kasetnya juga kayak gitu, kadang-kadang apa? Budet. Coba bayangkan. Untuk dapat kaset itu harus beli ke kota, nyari. Ya, kadang-kadang nggak mesti nemu. Sekarang ini Masya Allah, mau dengerin kajian gratis. Nggak perlu beli kaset. Cukup nyetel Radio Insani. Pinten Bu gelombangnya Bu? 88.8 FM. Kur gari dipanjer. Tinggal disetel. Habis subuh, kalau sekarang jam berapa mulainya? Ya pada sahur orang sih. Ya, jam berapa? Jam 3, setengah 3. Setel. Sudah nyala. Sampai kapan? Sampai malam jam 9, jam tengah 10. Itu isinya cuma pengajian kok. Anak-anak kita ini ayo kita biasakan dengerin itu. Masa anak kecil dari kecil dibiasakan dengerin dangdutan? Dulu pas zamannya seorang penyanyi, sampai anak-anak kecil apal tak gendong kemana-mana. Bocah cilik, bocah SD, wong 5, wong 6 nyanyi bareng. Ya. Lah itu dari mana? Kalau bukan dia dengerin dari rumahnya, yang nyetel adalah bapaknya atau ibunya, atau lihat dari TV. Ayo kita biasakan anak-anak kita mendengar apa? Pengajian. Nah, kalau anak-anak kecil tentu temanya kita pilihkan kira-kira yang temanya ringan buat anak-anak kita. Contohnya tema kisah. Tema apa? Kisah. Kisah para nabi, kisah para sahabat. Ya. Kalau memang di radio itu pengajiannya random, ya, karena namanya radio kan harus mengakomodir semua strata umur, ya. Kalau kita pengen khusus hanya buat anak-anak saja, sekarang ada apa namanya itu, yang bisa buat nyetel tok pengajian, namanya apa? Hah? MP4 bukan, yang satu yang bentuknya gini apa? Audio, ya, ya audio box, ya. Sekarang isinya di situ ada ratusan atau ribuan pengajian yang sudah diklasifikasikan, kemudian ada daftar isinya. Kita bisa milih yang kira-kira anak suka itu apa, misalnya. Saya kasih contoh misalnya, salah satu ustadz yang kalau cerita enak, ya itu ustadz siapa? Ustadz Khalid, ya. Ustadz Khalid, Ustadz Khalid Basalamah. Hafizahullah. Itu anak kami yang paling kecil itu ngefan sama beliau. Jadi udah ngefan mung bapak ke orang.
Setiap hari yang didengarkan itu kisah sudah tamat. Ya, mulai dari kisah Nabi, kisah para sahabat. Ya. Dan satu kisah itu bisa didengarkan sampai 2 kali, 3 kali, 5 kali. Sampai dia itu lebih hafal tentang nama-nama orang-orang yang ada dalam kisah itu dibandingkan bapaknya sendiri. Ya. Bi, salah Bi. Oh iya ya dak. Saya nyebut nama keliru gitu, langsung, loh Bi, bukan itu namanya Bi, namanya ini. Gitu. Oh gitu ya nak. Senang, kenapa? Karena kisah itu menarik. Ya. Jadi sampai kadang-kadang dia kalau mau tidur itu yang didengarin itu. Ya. Dan durasinya ya lumayan panjang, tapi karena kisah akhirnya anak itu tidak merasa apa? Tidak merasa bosan. Ya. Tidak merasa bosan. Ya sesekali kita cari versi videonya. Ya, kalau itu kan apa? Audio, ya suara. Ya, sesekali kita carikan buat hiburan, nih nak videonya. Begitu lihat kisah video, terus dia nyari-nyari ketemu misalnya Epic Story. Ya, Epic Story itu produknya Yufid yang dibawakan oleh Ustadz Johan Saputra. Wah itu senang banget ketemu itu, diulang-ulang. Karena di situ kalau di YouTube itu kan ada animasinya, jadi lebih lebih menarik buat anak kan. Ada animasinya, ada gambarnya, ada warna-warninya, kemudian ada efek soundnya. Ya, anak suka. Ya. Setelah itu kemudian nemu lagi ada kajiannya Ustadz Piranda juga tentang kisah Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid. Jadi dari kecil anak kita ini dibiasakan untuk mendengarkan pengajian. Ya. Dan perlu diapresiasi. Perlu diapain? Diapresiasi. Masya Allah nak, kamu sudah dengerin nak sampai selesai? Sudah Bi. Masya Allah, hebat kamu nak. Insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Anak digituin, seneng nama mboten? Seneng. Jangankan anak, wong tua be seneng. Ya. Ibu-ibu itu walaupun sudah tua-tua, kalau misalnya dilem, seneng mboten Bu? Seneng. Masya Allah Bu, tambah ayun. Seneng mboten Bu? Seneng. Padahal ya ora. Ya. Manusia itu memang seneng diapain Bu? Seneng dipuji. Ya, walaupun pujian itu pujian palsu. Orang itu lebih suka mendapatkan pujian palsu daripada uang palsu. Tahu dia bahwa nggak mungkin lah saya tambah cantik, tambah tua kok tambah cantik, itu nggak mungkin. Tapi tetap seneng. Itu padahal orang tua. Apalagi anak. Maka anak diapresiasi. Saya ingat sekali. Ketika tamat tahun, kan masing-masing anak dikasih piagam, dikasih piagam penghargaan atas kelebihan masing-masing anak. Saat itu yang ditulis di piagam itu, si Bilal itu punya kelebihan bisa fokus menyimak pelajaran. Fokus menyimak pelajaran. Itu seneng epon. Dipikura terus ditaruh di mana? Di kamar tidur, sehingga setiap dia ini ngelihat, oh saya ini fokus. Jadi anak itu ketika dia apresiasi, itu akan semakin mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Bandingkan dengan orang tua yang nggak pernah memberikan apresiasi kepada anaknya. Sehingga potensi kebaikan yang ada dalam diri anak ini, karena nggak pernah diapresiasi, lama-lama potensi itu akan hilang. Tapi ketika dikasih apresiasi, dikasih penghargaan, dikasih pujian selama tidak berlebih, maka itu akan semakin mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak kita. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu bersama. Napa yang ketiga? Menghadiri majelis ilmu bersama. Saya tanya, apa bedanya poin yang kedua dengan yang ketiga?
Poin kedua sama ketiga bedanya apa? Nah, kalau yang kedua biasanya tempatnya di rumah. Kalau poin ketiga biasanya tempatnya di masjid. Jadi ini langkah berikutnya. Jadi setelah anak terbiasa mendengarin pengajian di rumah, maka kita bawa anak itu ke tempat pengajiannya langsung. Live. Nah, apa Bu? Live. Menghadiri secara langsung pengajian. Anak perlu diajak ke sana, dikenalkan dengan ulama. Ini loh nak, ustadz yang biasa kamu dengerin pengajiannya. Wah, itu senang banget anak itu. Ya. Salah satu permintaan Bilal itu ketika dengerin pengajian Ustadz Khalid terus, Abi, aku pengen ketemu sama ustadz ini. Waduh, aduh ya. Aku nang Purbalingga, ustadz nang Jakarta ya. Bismillah, hubungi. Ustaz, ini anak saya ngefans sama antum. Pengen ketemu sama antum. Kalau tanggal anu, jam anu, antum bisa nggak? Oh bisa, silakan. Ya. Wah seneng banget itu ketemu sama favoritnya. Ya. Ya. Dapat nasihat dari beliau. Ya. Kemudian udah lama Bilal ini pengen memberikan koreksi, masya Allah. Jadi ustadznya pernah salah ngomong gitu ya. Pernah salah ngomong, seharusnya nyebut nama A tapi nyebut nama B. Akhirnya sudah dirancang dari mau berangkat itu, pokoknya nanti saya di sana mau menyampaikan poin ini kepada ustaz. Alhamdulillah direspon dengan baik, ya disambut dengan baik, ya. Dan itu sebuah kejadian, sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan. Pernah ketemu juga dengan salah satu ustadz favoritnya di bandara. Ya, pas mau sama-sama mau pulang, ya. Kalau kami mau pulang, beliau mau berangkat ngisi pengajian, nggak sengaja ketemu di mana? Di bandara. Nah ini ustadz yang biasa kamu dengerin pengajiannya. Wah seneng banget. Ya. Jadi anak dihadirkan ke majelis apa? Majelis ilmu, ke majelis taklim. Nah, untuk pertama, untuk awal-awal, usahakan anak ini dihadirkan ke majelis taklim yang durasinya jangan panjang dan lama. Kira-kira berapa menit? Nah, semenit? Mana pengajian semenit? Berapa kira-kira? 7 menit. Ya, berarti kultum, ya. Contoh misalnya ada kuliah 7 menit, ada kuliah subuh, diajak anak, ya, supaya dia nggak kaget. Ya, kalau misalnya dia langsung diajak menghadiri daurah 7 jam, apa akibatnya? Kapok, ya, kapok. Jadi kita itu ketika akan mendakwahi orang itu kita harus punya strategi. Harus punya strategi. Dan itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW kepada para da'i saat itu. Ketika Rasulullah SAW mengirim da'i, apa pesan Nabi SAW? Basyira wala tunaffira. Basyira wala tunaffira. Berilah kabar gembira, jangan bikin orang kabur. Ya, jadi bikin orang itu seneng, jangan dibikin orang itu sebel. Ya, saya tanya sama jenengan, pengajian lama sama pengajian sebentar, enak yang mana? Sebentar atau lama? Sebentar. Ya, berarti bubar ya, pergi ya. Ya. Lebih enak, apalagi untuk pemula. Untuk pemula itu enaknya yang sebentar. Ya. Kalau kelamaan lama-lama bisa bosan, bisa jenuh. Oke, berarti ajak anak itu untuk menghadiri pengajian yang mungkin durasinya nggak terlalu lama. Setelah anak merasa nyaman dengan pengajian durasi itu, maka boleh kita carikan durasi yang lebih lama. Nggak apa-apa, bertahap dari 7 menit, seberapa jam, dari seberapa jam, setengah jam, dari setengah jam, 1 jam. Ya, syukur-syukur kalau memang sempat anak itu kita ajak untuk ketemu sama
ustadznya. Ayo nak salim, nih ustadznya nih, salim. Nah, ustadznya kalau ramah mendoakan, anak tambah senang lagi. Alhamdulillah tadi didoain sama apa? Sama ustadz. Lu mendingan kayak gitu daripada anak ngefans sama artis. Ya. Ayo nak tuh ada artis tuh kayak dadah kayak Kang Jendela. Ya, ada orang yang saking ngefansnya sama artis, di mana artis yang nginep di hotel itu, maka mereka pada nginep di pelataran hotel. Ya. Jadi cuma nunggu momen artisnya buka nopo jendela, dadah, wah histeris. Pada teriak-teriak gitu. Oh lihat apa? Orang lihat apa? Ilmu nggak dapat, duit juga enggak, malah bayar. Ya. Arab nonton konsernya kan apa? Bayar. Duit nggak dapat, ilmu nggak dapat. Mendingan dideketin dengan para ulama. Mereka dapat ilmunya, ya, dapat akhlaknya, ya, dapat perilakunya yang baik. Ya. Oke, ini yang keberapa ini? Ini yang ketiga. Yang terakhir, menyekolahkan anak di lingkungan yang Islami. Nah, ini levelnya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Bahasanya dewek ya mondok. Ya. Jadi anak ini supaya dekat dengan para ulama dengan kualitas yang lebih intens, dengan kualitas yang lebih tinggi, ya, intensitasnya lebih banyak lagi, itu adalah anak ini dipondokkan supaya betul-betul mereka hidup bersama para ulama, ya, bergaul dengan para ulama, sholat bersama mereka, belajar di kelas bersama mereka, dalam keseharian ketemu sama mereka. Karena sejatinya anak-anak kita ini bukan hanya butuh ilmu, tapi juga butuh mencontoh perilaku. Dan itu kalau sekedar hadir di pengajian itu kurang. Berbeda kalau seandainya anak kita mondok 24 jam kali sekian bulan, kali sekian tahun bersama ulama, maka dia mudah-mudahan akan ketularan apa nih? Ilmunya, perilakunya dan seterusnya. Makanya dahulu Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika dikirim sama ibunya untuk menghadiri majelis ulama yang ada di Madinah saat itu, maka pesan ibunya apa? Ta'allam minhul adab qabla an tata'allam minhul ilm. Kamu sekarang mau berangkat ke majelisnya ulama, belajarlah dari ulama tersebut adab sebelum engkau belajar ilmu darinya. Jadi perlu untuk mempelajari adab selain mempelajari ilmu. Maka kalau misalnya kita ini pengen menyekolahkan anak ke sebuah pesantren dan target kita adalah supaya anak ini bisa nyontoh ulama tersebut, berarti kita harus selektif. Harus apa? Selektif. Selektif apa? Milih pondok. Selektif milih pondok. Jangan beli kucing di dalam karung. Ya, jangan beli kucing di dalam karung. Betul-betul pastikan bahwa yang akan kita datangi, pondok yang akan kita pilih dibimbing oleh ulama yang mereka memiliki komitmen yang tinggi di dalam berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka perilakunya baik, reputasinya baik, akhlaknya baik. Jangan sampai kita memondokkan anak kita ke pondok, kiai ini orang tahu memejit. Ketika ditanya, loh kiai ini orang memejit? Oh nang Mekah, solate Jumatan orang keton. Ya, loh kok nggak ada ya kiainya pas Jumatan? Oh beda mas, levelnya sudah beda. Nah, level wali itu Jumatannya orang neng Kedung Wulu. Wali gue Jumatannya neng Mekah. Padahal di Mekah itu baru jam berapa? Baru jam 8 pagi.
Ya, di sini jam 12, ya di Mekah jam berapa? Jam 8 pagi. Loh, sholat apa kan? Ya, sholat duha. Ya. Kita harus selektif mencari pondok. Jangan sampai kita anak-anak kita mondok pulang-pulang malah jadi dukun. Iya, di pondok bukannya diajari ilmu agama, malah diajari gawe jimat. Iya, ada yang seperti itu. Jadi harus selektif. Atau lebih bahaya lagi, pulang-pulang diajari gawe bom. Naudzubillahi min dzalik. Jadi harus selektif kita. Memilih pondok harus selektif. Nggak usah taunya bagaimana. Ya kalau nggak tahu ya nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Kalau di pondok sana, oh menurut saya bagus, oh gini-gini. Oh kalau di sana, oh ya cari yang lain aja deh. Ya tanya. Dan usahakan anak-anak kita sebelum kita pondokkan, anak-anak ini perlu dibawa ngelihat pondoknya dulu. Jadi jangan anak itu seperti dibuang. Ya, leh ayo piknik, jebule mengendi? Mempondok. Ya wis ya, assalamualaikum, tinggal. Ya wong tua ora tanggung jawab. Jangan. Anak itu dikenalin dulu supaya ngelihat suasana pondoknya, ketemu sama ustadznya. Jadi jangan kebiasaan apa-apa instan. Ya. Saya ingat dulu sekali Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu ketika akan dipondokkan, itu sejak TK sudah dibawa ke pondok itu. Sejak apa? TK. Nanti kamu tamat SD mondoknya di sini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, bertahun-tahun dibawa ke pondok itu. Nih kamu nanti mondoknya di sini, kamu mondoknya di sini. Dan tahu jenengan, ketika saya tamat SD, saya sempat nggak mau mondok. Saya pengen masuk ke ST. Tahu ST? Sekolah Teknik. Ya, STM tapi untuk setingkat apa? SMP. Tahu nggak kenapa? Karena teman-teman pada ke situ. Teman-teman sekelas di SD, tidak ada satupun yang mondok. Belas nggak ada satupun. Apalagi sama guru kelas 6 saya. Saya kan dulu kalau kecil nggak ada yang manggil Zen. Manggilnya apa? Dul. Ya, kan Abdullah. Dul. Kata bu guru, kamu mau kemana? Mau ke pondok. Eman-eman. Ya. Karena alhamdulillah saat itu nemnya nomor 1 apa ya? Kalau nggak kecamatan ya sekabupaten, saya lupa saat itu. Ya. Nemnya lumayan. Kamu sekolah sana SMP 1, SMP apa? Favorit. Goyang juga saat itu. Bayangkan, sudah sejak TK itu di briefing ya untuk masuk pondok, dan pondoknya ini itu kelas 6 itu masih mau goyang. Dan alhamdulillah saat itu ayah kami rahimahullah Ustaz Zaini Muhayyad, beliau tetap tegas, enggak, kamu mondok. Enggak tahu saya kalau ternyata saat itu bapak ya wis nganah sakarepmu mbuh nyong siki dadi apa, enggak tahu saya. Maka anak ini perlu dikenalkan dengan pondoknya dan dilibatkan untuk mengambil keputusan. Bahkan kalau perlu anak ini dibawa ke beberapa pondok. Jadi liburan itu agendanya nggak cuma kemana? Tempat wisata, tapi juga ke pondok. Nina, ini ada pondok bagus. Kapan lagi ini ada pondok bagus? Kapan lagi ini ada pondok bagus? Coba dari sekian pondok itu kira-kira kamu milihnya yang mana? Ya, sehingga keputusan mondok itu bukan murni hanya dari keinginan orang tua, tapi anaknya tahu juga. Nanti saya mau mondok di mana? Karena yang akan mondok orang tuanya atau anaknya? Anak. Maka anak perlu
dilibatkan. Walaupun nanti keputusan akhirnya adalah di orang tua. Karena mungkin orang tua yang lebih mengerti. Anak bisa jadi cuma ngelihat bangunannya atau lihat fasilitasnya, padahal dia nggak ngerti bagaimana kualitas pendidikan yang ada di pondok tersebut. Ada berapa langkah? 4. Yang pertama apa? Menjelaskan keutamaan ulama. Yang kedua, membiasakan mendengar kajian ulama. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu bersama. Yang keempat, menyekolahkan anak di lingkungan yang islami. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan kemanfaatan buat kita semua. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar dari tema yang Ustadz sampaikan. Berkenaan dengan ketika Hari Raya Idul Fitri, kita disuruh untuk saling mengucapkan selamat kepada sesama muslim yang telah menjalankan puasa. Pertanyaannya, apakah kita ucapkan kepada tetangga yang tidak berpuasa karena yang tidak puasa pun ikut merayakan Lebaran? Ya, kalau kita hanya sekedar mengucapkan selamat Idul Fitri, ya semuanya ikut Idul Fitri. Ya tidak apa-apa. Ya, hanya sekedar mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi sebenarnya ungkapan yang biasa dibaca oleh para sahabat dahulu adalah ungkapan yang berbunyi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal soleh kami dan amal soleh kalian. Nah sekarang orang nggak puasa itu yang akan diterima yang mana? Kecuali kalau dia juga punya ibadah yang lain selain puasa. Mungkin dia punya ibadah sedekah, mungkin dia punya ibadah zikir. Ya kalau diniatkan taqabbalallahu minna wa minkum adalah ibadah secara umum, ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Akan tetapi kita punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan nasihat. Dan biasanya fitrahnya orang-orang yang tidak puasa itu sebenarnya kalau ditegur, dia itu ada rasa malunya. Iya ya, aku pancen nasi kayak gini. Jadi dia itu merasa apa? Ya saya ini bersalah gitu. Nah kalau orang sudah merasa bersalah, biasanya dinasihati lebih apa? Lebih mudah, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana mewujudkan minat anak untuk membaca atau juga mendengarkan kisah-kisah dari para ulama? Bagaimana menumbuhkan minat baca buku dan minat untuk mendengarkan pengajian para ulama? Dimulai dari orang tua. Anak itu peniru ulung. Dia akan meniru apa yang dia lihat. Seandainya orang tuanya setiap hari baca buku, maka anak pun akan ikut-ikutan baca buku. Gak usah dipaksa. Dia akan lihat dan dia akan nyontoh. Sebaliknya setiap hari melihat ibunya nonton drakor, ya, maka anaknya pun akan ikut-ikutan nonton drakor. Setiap hari lihat bapaknya dolanan dara, ya bocah senenge dolanan dara. Anak itu peniru napa? Ulung. Maka orang tua harus mencontohkan. Kami itu di rumah itu buku itu ya ada di mana-mana. Di ruang kerja ada buku, di ruang tidur ada buku. Apalagi di perpustakaan, ya, di ruang makan ada buku. Pokoknya di mana-mana, di setiap ruangan di rumah itu ada buku. Dan itu bukan aksesoris yang cuma dipajang, buku yang dibaca. Ketika anak melihat bapaknya tiap hari baca, maka anak itu akan tertarik untuk baca. Ya.
Maka harus dicontohkan dari siapa? Orang tua. Saya kasih ide buat para ibu-ibu yang lagi menyusui. Ya, selama ini kalau dulu pas sebelum ada HP, ibu biasanya menyusui anaknya, ya mungkin sambil cerita atau sambil tiduran atau sambil zikir. Kalau sekarang banyak sekali ibu-ibu yang sambil nyusui anaknya sambil apa? Main HP. Dan itu bisa sejam, bisa 1,5 jam, dan itu dalam sehari bisa berapa kali? 5 kali, 6 kali. Bayangkan, anak sejak netek ngelihat ibunya main HP berjam-jam setiap hari. Kira-kira nanti yang dicari sama anak begitu dia sudah bisa megang sesuatu apa? HP. Maka ganti, jangan megang HP, megang apa? Buku. Sehingga ketika anak itu melihat ibunya baca buku, dia akan tertarik untuk megang buku. Ya. Karena apa? Karena dia ngelihat ibunya megang buku. Ustadz, kekurangan istri saya, Ustadz kalau megang buku cepat ngantuk Ustadz. Nembe maca sehalaman wis ngantuk. Ya mending daripada dolanan HP. Iya. Mendingan dia istirahat, bangun nyusuin, sudah dalam keadaan fresh. Dosa bahkan benar-benar dosa dan maksiat. Ya. Jadi menumbuhkan minat baca ataupun mendengarkan kajian itu diawali dari siapa? Orang tuanya. Orang tuanya kalau suka dengerin pengajian, ya insya Allah anaknya pun juga suka. Saya pribadi juga kadang-kadang nggak bisa tidur malam-malam sudah baca doa, aku nggak bisa tidur, ya udah dengerin pengajian aja. Pengajian cerita. Kalau cerita kan asyik, lama-lama apa? Ketiduran. Ya. Jadi ketika anak melihat orang tuanya hobi melakukan sesuatu, maka insya Allah anaknya pun akan mencontoh hobi tersebut. Maka jadikanlah hobinya adalah hobi yang baik. Ya. Ini adalah pengajian terakhir kita di liburan atau di Ramadan ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan pertama atau pekan kedua bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah berarti Syawal full libur. Nanti akan ada pengumuman, ya akan ada pengumuman. Kalau nggak di pekan pertama bulan Dzulqa'dah, ya di pekan kedua bulan Dzulqa'dah. Tunggu saja pengumumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.